Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini adalah aku berharap surga, tapi anehnya aku takut masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud aku berharap surga tapi anehnya aku takut masuk surga? Maknanya adalah sesungguhnya manusia termasuk saya takut menghadap Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa masuk surga tanpa menghadap Allah dulu? Bagaimana mungkin manusia berharap pahala tanpa menghadap yang punya pahala? Mana mungkin manusia bisa mengharap-harap ridhonya Allah, sedangkan menghadap pun kita belum pernah kepada yang punya ridho.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kita selama ini takut menghadapi yang punya pahala. Sebenarnya kita selama ini takut menghadapi yang punya surga. Akan tetapi selama ini kita takut menghadapi yang punya ridho. Lalu bagaimana mungkin kita bisa diridhoi Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala? Bahkan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan surga bila menghadap yang punya ridho, bila menghadap yang punya pahala, bila menghadap yang punya surga saja kita takut. Kenapa kok kita dikatakan takut menghadapi yang punya ridho, takut menghadapi yang punya pahala, takut menghadapi yang punya surga? Kenapa itu semua terjadi? Karena kita takut mati. Kita selama ini takut dengan kematian, anehnya kita mengharap-harap ridhonya Allah. Selama ini kita takut dengan kematian, tapi kita berharap-harap pahala dari Allah. Tapi selama ini kita takut mati, akan tetapi berharap-harap surganya Allah. Ya jauh panggang dari apinya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala Allah, dan mendapatkan surganya Allah, ya harus berani mati. Berani mati untuk mendapatkan ridhonya Allah. Berani mati untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Berani mati untuk mendapatkan surga-surganya Allah. Bila kita tak berani mati, ya berarti jangan mengharap-harap ridhonya Allah. Bila kita takut mati, ya jangan berharap-harap pahala dari Allah. Bila kita takut mati, ya jangan berharap-harap surganya Allah. Wong kita takut kepada Allah, berarti kita takut mendapatkan ridhonya Allah. Berarti pun kita juga takut mendapatkan pahala. Berarti kita pun juga takut memasuki surga. Karena awalnya kita takut mati. Jadi bagaimana mungkin yang takut mati bisa bertemu Tuhan? Ya ndak bisa. Kenapa kok kita selama ini takut mati? Takut tidak jadi Tuhan lagi. Kenapa manusianya takut mati? Karena takut tidak menjadi penguasa lagi. Kenapa manusia takut mati? Karena manusia tidak rela dan tidak ridho menyerahkan hartanya. Kenapa manusia takut mati? Karena manusia tidak rela dan tidak ridho menyerahkan pangkat jabatannya, menyerahkan anak istrinya, menyerahkan apapun yang dicinta-cintainya, bahkan tidak mau, tidak rela dan tidak ridho menyerahkan hidup dan badan yang bukan miliknya. Bagaimana mungkin kita bisa berharap keridhaan Allah, bisa berharap pahala dari Allah, bisa berharap surganya Allah, wong kepada yang meridhoi kita, wong kepada yang memberi pahala kita, wong kepada yang memberikan kita surga, kita tidak berani untuk menghadapnya. Jadi bagaimana mungkin amal-amal yang kita lakukan, bagaimana mungkin sholat-sholat yang kita kerjakan, bagaimana mungkin kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sampai kepada Allah bila kita tanpa menghadap Allah dulu. Ya harus menghadap Allah dulu,
baru mengharapkan ridho. Ia menghadap Allah dulu, baru mengharapkan pahala. Ia harus menghadap Allah dulu, baru mengharapkan surga. Kita belum berani menghadap Allah, kita takut menghadap Allah, kita takut menghadapi kematian. Kok ujuk-ujuk mengharap-harap ridhonya Allah. Kok ujuk-ujuk berharap-harap pahala dari Allah. Kok ujuk-ujuk berharap-harap surga-surganya Allah. Halusinasi namanya. Bayang-bayang saja namanya. Jauh panggang dari apinya namanya. Alias sia-sia saja. Bila kita masih takut mati, maka kita takkan pernah bisa menghadap yang hidup. Bila kita masih ingin hidup, berarti Allah selama ini kita tiadakan, kita goibkan, kita matikan. Bila Allah kita tiadakan, bila Allah kita goibkan, bila Allah kita matikan, lah nyembah apa selama ini? Kalau tidak nyembah hawa nafsunya sendiri, kalau tidak nyembah setan iblis di dalam dada setiap manusia termasuk saya. Jadi sebenarnya kita ini takut mendapat ridhonya Allah. Sebenarnya kita selama ini takut mendapat pahala dari Allah. Sebenarnya kita selama ini takut mendapatkan surga dari Allah. Kenapa? Kita takut mati. Bagaimana mungkin yang takut mati bisa masuk surga, bro? Jadi untuk masuk surga, mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan Allah, ya wajib mengalah dengan Tuhannya. Apanya yang mengalah dengan Tuhannya? Wajib mengalahkan hidup yang selama ini diaku-akuinya sebagai hidupnya. Wajib mengalahkan badan ini yang selama ini kita aku-aku sebagai badan-badan kita. Wajib mengalah kepada apapun, pergerakan apapun, aktivitas yang kita kerjakan, supaya kita tidak mengaku-akuinya di dalam hati kita. Wajib ngalah. Ini tandanya manusianya tidak takut mati. Karena memang manusianya mati, kok takut mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah tanda bukti bahwa manusia selama ini ya takut mati, takut mendapat ridhonya Allah, takut mendapat pahala dari Allah, takut mendapat surganya Allah, dan takut menghadap Allah. Gitu kok mengharap-harap ridhonya Allah. Gitu kok mengharap-harap pahala dari Allah. Gitu kok mengharap-harap surga dari Allah. Itu semua halusinasinya manusia itu sendiri. Melihat keridhaan Allah seperti melihat hawa nafsunya. Melihat pahala dari Allah seperti melihat pahala dari hawa nafsunya. Melihat surganya Allah seperti angan-angan hawa nafsunya. Melihat Allah seperti Allah sebagai ciptaan-ciptaan manusianya yang gaib itu. Sehingga yang jadi Allah di dalam dada setiap manusia, ya wujud dirinya sendiri yang disembah. Wujud dirinya sendiri yang dijadikan Tuhan. Wujud dirinya sendiri yang dijadikan berhala-berhala. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam keridhaan Allah, di dalam surganya Ridwan? Dan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala? Sedangkan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk menghadap Allah, ya harus mati dulu, ya harus dapat ridhonya Allah dulu, ya harus dapat pahalanya Allah dulu, ya harus masuk di dalam surganya Allah dulu, baru bisa beramal soleh. Namun bila kita masih duduk di neraka,
yang panas ini, bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Wong tempatnya surga itu tempatnya orang-orang yang soleh di sisi Allah. Sedangkan neraka itu tempatnya orang-orang kafirin di sisi Allah. Bukan kafirin di sisi manusia, loh ya. Bukan kafirin di sisi KTP, loh ya. Akan tetapi kafirin di sisi Allah bila Allahnya masih gaib. Ya kafir terus. Ibadahnya kafirin. Persembahannya kafirin. Kenapa? Karena masih ada najis-najis yang ada di dalam hatinya. Siapakah najis-najis yang ada di dalam hatinya? Ya diri manusianya itu sendiri, wujud manusianya itu sendiri, hidup manusianya itu sendiri, kuasa manusianya itu sendiri yang menghalang-halangi manusia mendapatkan ridho dari Allah, yang menghalang-halangi manusia mendapatkan pahala dari Allah, yang menghalang-halangi manusia bisa masuk di dalam surganya Allah, yang menghalang-halangi manusia tidak dapat menyaksikan Allah langsung. Karena kita tidak berani membersihkan najis-najis yang ada di dalam hati kita. Najis kewujudan kita, najis hidup kita, najis badan kita, najis kuasa kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini kita kuasai, kita yang berkuasa di dalamnya. Berarti tidak terbukti atau tidak ada manfaatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini tidak diimani oleh manusianya. Kenapa? Karena manusianya merasa berkuasa atas sesuatu apa yang dikerjakannya. Berarti iman akidahnya selama ini hanya dusta saja. Berarti pengharapan-pengharapan tentang keridhaan Allah, berarti tentang pengharapan-pengharapan pahala dari Allah, berarti pengharapan-pengharapan ingin masuk surganya Allah, berarti pengharapan-pengharapan ingin menghadap kepada Allah, semua penuh dengan kepalsuan saja. Karena belum masuk agamanya Allah. Karena belum bisa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi selama ini saksi kita semua termasuk saya, tiada Halim di dalam hatiku kecuali Halim. Tiada Anda di dalam hati Anda selain Anda. Karena hati kita masih mentuhankan diri kita sendiri. Inilah neraka itu. Inilah kesyirikan itu. Inilah kekufuran itu. Inilah fasya wal munkar itu. Ketika di dalam hati kita yang wujud hanyalah diri kita, semua apa yang kita lakukan, semua yang kita aktivitaskan, amal apapun yang kita kerjakan, semuanya di dalam kenajisan. Kenapa? Karena manusianya yang merasa berkuasa atas semua amalnya. Ya gosong dong amalnya. Ya hancur dong amalnya. Ya terbakar dong amalnya. Begitu bilang berharap-harap surga. Padahal yang dicintai di dalam hatinya, yang dicintai di dalam hatiku hanyalah neraka. Al-Malik, Al-Muluk, kepemilikan kita masih merasa memiliki, hidup kita masih merasa memiliki, badan kita masih merasa memiliki, ibadah, laku dan kebaikan yang kita kerjakan. Selama ini kita masih merasa memiliki itu. Al-Mulk berarti ya itulah neraka Allah. Beragama dan berakidahnya hanyalah angen-angen. Sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan
kebutuhan hawa nafsunya sendiri sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti yang sangat amat nyata bila kita selama ini takut masuk surga, tapi mengharap-harap surga. Kenapa? Karena surga yang diharap-harapkan surga yang sesuai hawa nafsunya. Bukan surganya Allah yang diharap-harap selama ini. Kenapa kok bukan surganya Allah yang diharap-harap oleh manusia selama ini? Karena surganya Allah tidak seperti yang dibayang-bayangkan manusia. Inilah surganya Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa-jiwa yang tenang itu? Jiwa yang sudah lepas bebas dari kepemilikan hawa nafsunya. Jiwa yang sudah lepas bebas dari kepemilikan manusianya. Jiwa yang sudah bebas keluar dari sangkar-sangkarnya manusia. Jiwa yang sudah terbaiat sehingga jiwa bisa terbang lagi kepada Allah. Itulah jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang bangkit dari kuburnya. Kuburnya di mana? Kuburnya di dalam jiwa, di dalam badan-badan yang diakui oleh manusia. Inilah tempat kuburannya jiwa yang selama ini digodok, yang selama ini dibakar sendiri, disiksa sendiri. Ya, Dek, bukan aneh. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya berharap-harap saja kepada keridhaan Allah. Berharap-harap kepalsuan saja mendapat keridhaan Allah. Berharap-harap kepalsuan saja berharap pahala dari Allah. Dan berharap-harap kepalsuan saja mendapatkan surga Allah. Karena kita takut menghadap Allah. Dia takut, dia takkan pernah bisa mendapatkan keridhaan, mendapatkan pahala, mendapatkan surganya Allah. Bila saja kita takut menghadap yang punya ridho. Bila saja kita takut menghadap yang punya pahala. Bila saja kita takut menghadap kepada yang punya surga. Dan bila saja kita takut menghadap kepada yang punya hidup ini. Ya jauh dari itu semua. Semuanya hanyalah angan-angan saja. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini berharap surga. Lu kok takut masuk surga? Berharap Allah. Lu kok takut jadi Allah? Berharap Allah. Berharap ketemu Allah. Lu kok takut jadi Allah? Takut murtad. Kenapa kok takut murtad? Takut murtad kepada iblis dan setan. Takut murtad kepada dirinya sendiri. Takut meninggalkan dirinya sendiri. Itulah kita. Jadi bagaimana mungkin kita berharap keridhaan Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya Allah, sedangkan kita tak berani murtad kepada dirinya kita sendiri, tak berani murtad kepada hawa nafsu kita sendiri, tak berani murtad kepada iblis setan yang selama ini menyesatkan hati kita. Ya bagaimana mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala Allah, bahkan mendapatkan surganya Allah, serta bisa kita menyaksikan Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya di sisi Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agamaku dengan sempurna, dengan keseluruhannya. Jadi apakah agama Allah itu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena jiwanya sudah masuk ke dalam agama Allah, maka tenanglah jiwanya. Bagaimanakah caranya agar bisa jiwa kita tenang? Ya irji'i, kembalikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah dengan rela dan ridho hidup, badan, harta, nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini, bahkan pangkat jabatanmu, apapun yang kau miliki, bahkan badan dan hidupmu, serahkanlah semua yang bukan milikmu itu. Karena kamu, karena saya bukan apa-apa, dan karena saya bukan siapa-siapa, karena saya adalah yang wujud hanya Allah. Bila itu sudah terjadi melewati pintu bimbingan-bimbingan baiat, maka hati kita akan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, akan tenang jiwa kita menghadapi pergolakan dunia ini, menghadapi panasnya dunia ini. Kita tak takut lagi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini sudah menjadi ladang akhirat. Karena di dunia ini sudah menjadi akhir dari imannya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dunia dan akhiratnya sudah ahad. Karena langit dan bumi manusianya sudah hancur. Karena hidup dan badan manusianya sudah dipersembahkan lagi amanah-amanahnya kepada yang punya, maka hati kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita sudah tidak jadi malaikat malik lagi. Karena kita sudah tak merasa al-mulk, memiliki hal-hal yang bukan milik kita lagi, maka hati kita ya selalu tenang, damai, bahagia, alias enjoy saja. Nyaksikan biskupnya Allah sambil makan popcorn. Jadi bagaimanakah caranya agar jiwa kita tenang? Jadi baiat, dikembalikan semuanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang lagi kepada Adam, pulang lagi kepada ketiadaan. Itulah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi. Itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud Islam. Itulah yang dimaksud amal soleh. Bila kita tidak berani mati, tidak berani berbaiat untuk melepaskan hawa nafsu kita, yang mana mungkin kita berharap-harap ridhonya Allah, mana mungkin kita bisa mengharap-harap pahala Allah, mana mungkin kita bisa berharap-harap surganya Allah, dan bahkan mana mungkin kita bisa menghadap Allah. Bagaimana mungkin kita bahagia di sisi Allah bila saja manusianya masih jadi hantu-hantuan di dalam hatinya. Ya selamanya takkan pernah bisa ibadah. Ibadah yang kita lakukan selama ini hanya formalitas hawa nafsu saja. Formalitasnya iblis dan setan saja. Agar supaya apa? Agar supaya manusia tambah sesat di sisi Allah. Agar manusianya tambah jauh di sisi Allah, agar manusianya lebih dekat dengan hawa nafsunya daripada dekat kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin, bila sudah diserahkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, di dalam pengorbanan manusianya kepada diri dan hawa nafsunya, maka fadkhuli fad'uni, mohon maaf, maka fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian di dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Siapakah hamba-hambaku yang mengabdi? Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar di saat kamu melempar. Ini kalau dijabarkan dan diluaskan, Halim, bukan kamu yang duduk itu, aku yang duduk. Halim, bukan kamu yang bicara itu, aku yang bicara. Halim, bukan kamu yang melihat itu,
Aku yang melihat. Halim, bukan kamu yang mendengar itu, aku yang mendengar. Halim, bukan kamu yang minum kopi ini, Allah yang minum kopi. Halim, bukan kamu yang merokok ini, aku yang bisa merokok. Halim, bukan kamu yang sholat subuh tadi, aku yang sholat subuh. Kata Allah begitu. Apa maknanya? Bila tak ada uripe Allah, ya semua itu takkan pernah ada. Yang ada di alam semesta ini hanya pagelaran, panggung sandiwaranya Allah sendiri. Itulah yang dimaksud hamba-hamba yang mengabdi. Maka bila pengabdiannya seperti pengabdiannya Kanjeng Nabi Muhammad, seperti pengabdiannya para nabi dan para rasul, maka ya hatinya bahagia, indah, damai. Kenapa? Karena selalu menyaksikan Allah daripada menyaksikan hawa nafsunya. Karena menyaksikan Allah daripada menyaksikan manusianya di dalam dadanya. Itulah kebahagiaan manusia di sisi Allah, menjadi almarhum, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Bukan orang-orang yang dirahmati setan panas. Loh, adakah setan yang merahmati? Ya ada. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, yang mana menjauhkan hatinya daripada Tuhan yang telah menciptakannya. Yaitulah rahmatnya setan. Termasuk saya selama ini mendapatkan rahmatnya setan saja. Bukan Anda, saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita sudah menyerahkan hidup dan badan ini kepada Allah, menyerahkan pangkat-pangkat harta kita, menyerahkan apa-apa yang kita cintai, menyerahkan apapun yang kita miliki kepada Allah, ya itulah caranya mati, mutu qabla antal maut. Ya itulah yang dimaksud masuk agama Allah. Ya itulah Islam versinya Allah, dan Islam yang dilakukan, Islam yang dialami oleh para nabi dan para rasul, termasuk junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya seperti itu. Bukan iman yang seperti bayangan-bayangan halusinasi kita selama ini. Islam yang kita pahami selama ini kan Islam yang fiktif. Islam simbol saja, simbuliah, Islam sanepan saja, Islam halusinasi saja, bukan Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih berpasrah diri kepada hawa nafsu daripada kepada Allah. Kita masih rela, kita masih ridho Abdul Halim yang ada. Kita masih rela, kita masih ridho Anda yang ada di dalam dada Anda, bukan Allah yang ada. Ya bagaimana mungkin bisa mendapatkan pahala, ridho dan surganya Allah? Wong kita tidak mau masuk surganya Allah, kok mengharap-harap surga. Nah, kalau kita sudah serahkan semua, maka fadkhuli fi ibadi, maka jadilah, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Bila kita sudah mengabdi yang seperti itu, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Manakah surganya Allah? Dulu 50 tahun yang lalu saya sudah di surga. Ngapain sulit-sulit lagi masuk surga? Bila kita ingin kembali ke surga, ya lakukan seperti 50 tahun yang lalu. Tiadakan dirimu di hatimu,
melalui bimbingan-bimbingan baiat. Bila Anda tidak melalui bimbingan-bimbingan baiat, ya belajar sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah sahabat-sahabat yang mau naik? Dan ataukah sahabat-sahabat yang hadir ini sudah memahami apa yang disampaikan tadi? Bila sahabat-sahabat yang baru bergabung bisa ikuti ulang kaji ini di YouTube Uripe Allah. Silakan diikuti di Uripe Allah. Adakah yang mau naik? Kalau tidak ada, berarti semoga kita semua di dalam keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.